Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Haning Tias, NIM 2211076, akan membuat video mereview jurnal dengan judul Penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Jadi di review jurnal yang pertama ini, judulnya itu Implementasi Artificial Intelligence dalam Proses Industri Manufaktur Otomotif. Nama penulisnya itu Rembu Barak. Terus tahun diterbitkannya itu tahun 2020, tanggal 28 bulan 9. Saya langsung masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sering muncul agar dapat diatasi. Terus untuk yang kedua, menjelaskan contoh teknik kecerdasan buatan sebagai alat optimasi dalam sistem manufaktur dalam industri otomotif. Untuk tujuan penelitian itu, dengan adanya implementasi AI ini, permasalahan yang sering muncul dapat diatasi. Jadi, AI ini dapat membantu tugas dari manusia. Untuk metode penelitiannya itu berupa studi literatur dari beberapa sumber. Yang pertama itu ada review paper, dan yang kedua itu buku-buku yang membahas tentang IoT, smart manufacturing, machine learning, dan beberapa teknologi sejenis yang berhubungan dengan teknologi AI. Hasil dan pembahasan penelitian. Jadi yang pertama itu ada Deliver Artificial Intelligence Business Value. Jadi salah satu contoh implementasi AI pada industri ini adalah dengan adanya implementasi visual inspection untuk komponen camshaft. Jadi camshaft itu merupakan komponen di dalam mesin mobil yang berfungsi mengatur bukaan valve. Untuk yang kedua, ada memperkirakan kebutuhan produksi menjadi lebih akurat. Jadi sistem ini dapat melakukan proses kalkulasi dari beberapa model matematika dari kemungkinan produksi dan dari hasil yang diproduksi. Jadi lebih akurat untuk melakukan analisis. Nah, yang ketiga itu ada artificial intelligence for predictive maintenance. Jadi AI ini dapat diimplementasikan untuk mencari titik keseimbangan antara reactive maintenance yang dapat menimbulkan risiko terjadinya kegagalan dan preventive maintenance itu yang dapat menimbulkan biaya tinggi. Yang keempat itu ada optimasi proses manufaktur. Jadi di pemanfaatan ini untuk melakukan proses pemantauan, misalnya jumlah yang digunakan, cycle time-nya, temperaturnya, untuk tunggu error, dan lain-lainnya. Untuk yang kelima ini ada pengadaan materi secara otomatis. Jadi, salah satu contoh yang sudah diimplementasikan pada proses ini adalah Honeywell yang sudah mampu mengimplementasikan dan mengintegrasikan algoritma AI dengan machine learning ke dalam pengadaan sumber strategis dan manajemen biaya. Yang keenam ada produksi produk yang dipersonalisasi. Jadi kemajuan dalam AI itu memungkinkan perusahaan manufaktur untuk membuat produk dan layanan yang bisa dipersonalisasikan, hingga produk atau layanan akan sangat relevan bagi konsumen individu. Yang ketujuh, yang terakhir ini ada mengatur penjadwalan produksi secara otomatis dan fleksibel. Jadi, mengintegrasikan AI ke dalam penjadwalan ini memungkinkan memperkirakan waktu desain tuh suatu produk produksi bahan baku itu lebih cepat dan sampai launching ke pasaran. Nah, untuk kesimpulannya ini yang diperoleh dari penelitian itu yang pertama, teknologi AI telah dimanfaatkan menjadi tools yang sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan otomasi dalam sistem manufaktur otomasi. Syaratnya, ke depannya tuh diharapkan pemanfaatan AI ini dapat juga diimplementasikan ke berbagai sektor seperti kedokteran, sistem penunjang keputusan, di manajemen, dan lain-lain. Jadi di review jurnal yang kedua ini saya memakai judul The Effect of Artificial Intelligence on Customer Experience, Study of Gojek, User in Bandung, West Java. Untuk nama penulisnya itu ada Putri Ayunda Dipta, Arviolisa, Arianis Chan, Healthy Nirmalasari. Untuk tahun diterbitkannya ini 6 Desember 2021. Saya langsung masuk ke rumusan masalah, yaitu mengukur pengaruh AI terhadap customer experience Gojek. Nah, tujuannya itu untuk menguji dan mengukur pengaruh AI terhadap customer experience dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan 4 dimensi AI, yaitu mechanical intelligence, analytical intelligence, intuitive intelligence, dan empathic intelligence. Nah, untuk metode penelitian itu menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan verifikatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, untuk pengumpulan datanya ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner
kepada minimum 116 pengguna Gojek di Bandung, disertai dengan wawancara sebagai data pendukung. Untuk hasil dan pembahasannya itu, intinya itu menunjukkan bahwa artificial intelligence itu berpengaruh positif secara signifikan terhadap customer experience. Hal ini dibuktikan melalui nilai hitung sebesar 7,458 lebih besar 1,980099. Nah, dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan peluang error sebesar 5%, penggunaan artificial intelligence pada aplikasi Gojek memberikan pengaruh positif dengan pembentukan customer experience yang menyenangkan bagi pengguna. Untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, artificial intelligence itu dan customer experience Gojek di Bandung mendapatkan nilai kategori baik. Pada analisis koefisien determinasi diperoleh bahwa artificial intelligence berpengaruh terhadap customer experience. Sedangkan pada pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan artificial intelligence terhadap customer experience. Dengan temuan bahwa artificial intelligence merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap customer experience, maka pemasar sebaiknya memperhatikan, melibatkan, serta membangun artificial intelligence dalam operasi bisnisnya. Untuk review jurnal artikel yang ketiga, judulnya itu Implementasi Artificial Intelligence dalam Memetakan Karakteristik, Kompetensi, dan Perkembangan Psikologi Siswa Sekolah Dasar Melalui Platform Offline. Nama penulisnya itu ada Ahmad Sudi Pratikno. Tahun jurnalnya ini tahun 2017. Nah, saya langsung masuk ke rumusan masalahnya. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud artificial intelligence, dan yang kedua, bagaimana bentuk mengaplikasikan AI melalui platform offline. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengaplikasikan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk menekan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikologi siswa sekolah dasar di Indonesia. Selain ini, penelitiannya itu juga bertujuan untuk menelaah hambatan, manfaat yang diperoleh, serta faktor yang mempengaruhi dari penerapan artificial intelligence. Metode penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jadi, sampelnya itu dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu siswa yang berada di SD Negeri Sekota Bantul. Yang kedua itu guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah guru yang sudah profesional dan berkompeten dalam mengajar dan mendidik siswa. Sampel penelitian yang dipilih ini berjumlah 4 sekolah, antara lain itu ada SDN Bantul Warung, SDN 1 Bantul, SDN 3 Bantul, dan SD Bantul Timur. Nah, teknik pemilihan SD-nya tersebut ini menggunakan teknik non-randomized sampling. Jadi tekniknya ini menjadikan sampel penelitian diambil dengan berbagai pertimbangan kritis dan ketat oleh peneliti sehingga diharapkan penelitian itu sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil dan pembahasan penelitiannya itu, teknologi AI itu membutuhkan sarana dan prasarana yang tepat. Hal ini menjadikan pertimbangan pemilihan sampel. Penelitian dilakukan pada sekolah dasar negeri di Kota Bantul, Yogyakarta. Di sekolah-sekolah daerah kota, dirasa sarana dan prasarananya telah baik dan mumpuni untuk diterapkan teknologi. Nah, jadi ini nanti saya munculkan skema jaringan yang akan diterapkan dalam teknologi AI ini. Nah, jadi ini tampilannya. Tampilan pada platform offline ini memberikan gambaran yang jelas kepada semua orang yang membutuhkan informasi terhadap integrasi teknologi ini. Penerapan AI ini harus mempertimbangkan nilai aksiologi, epistemologi, dan ontologi dalam sudut pandang filsafat ilmu. Nah, hal ini disebabkan karena suatu ilmu haruslah bermanfaat bagi kemaslahatan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan dampak yang baik terhadap pemanfaatan teknologi AI di masa mendatang. Untuk kesimpulan dasarnya, penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dan digeneralisasikan tidak hanya pada jenjang sekolah dasar, namun juga pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kendala serta faktor-faktor yang muncul selama penerapan teknologi ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk penerapan teknologi yang jauh lebih baik di masa mendatang.